Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tahapan respirasi aerob, yaitu tahapan awal glikolisis. Nah, di sini yang pertama proses respirasi aerob dalam bahan utamanya adalah glukosa. Kalau pada hewan dan manusia, glukosa ini diperoleh dari pemecahan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian dipecah menjadi monosakarida, termasuk fruktosa dan glukosa. Namun, glukosa lah yang menjadi bahan utama respirasi seluler atau respirasi aerob. Jika pada tumbuhan, glukosa berasal dari proses fotosintesis, yaitu proses penyusunan bahan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi, itulah asal glukosa baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Yang berikut, glikolisis berasal dari kata glukosa dan glisis atau pemecahan. Nah, glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses dan tahapan dari glikolisis, suatu proses pengubahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat yang menghasilkan ATP serta NADH masing-masing 2 yang disebut glikolisis. Nah, glikolisis dapat terjadi pada sel hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme melalui berbagai tahap reaksi. Proses glikolisis tersebut berlangsung di dalam sitoplasma dengan bantuan beberapa enzim. Yang berikut, glikolisis ini merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang memproses glukosa menjadi energi. Nah, tahap tersebut akan terjadi apabila ada oksigen di dalam jaringan sehingga disebut dengan respirasi aerob. Energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis selanjutnya digunakan dalam berbagai proses yang memerlukan energi sebab ATP adalah molekul penyimpan energi. Yang berikut adalah proses dan tahapan dari glikolisis. Nah, yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, pada tahap ini akan memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa pertama glukosa 6 gugus ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa dalam proses pengubahannya itu akan melepas satu molekul air. Nah, di sini dari ATP akan dirubah menjadi ADP sehingga mudah untuk diglisis. Yang berikut tahap yang kedua adalah ketika glukosa diubah menjadi 6-fosfat dan pada tahap yang memerlukan energi ini akan diubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Kemudian dari situ glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa dari fruktosa 6-fosfat ini akan dirubah menjadi Nah, di sini glukosa 6-fosfat itu akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan dari enzim fosfoheksosa isomerase. Nah, di sini ADP yang tadinya sudah dikatalisis ATP merubahnya menjadi ADP untuk mudah dilisis. Fruktosa 6-fosfat ini akan merubahnya lagi ke fruktosa 1,6 bifosfat. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, di sini dari fruktosa 6-fosfat yang ada pada bagian ketiga ini akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan dari enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C. Nah, di sini
akan dihidroksil aseton fosfat atau 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi di katalisis oleh enzim aldonase untuk mengubah NAD menjadi NADH. Yang berikut tahap yang kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Nah, itu berarti bahwa bisa mengubah gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Yang berikut tahapnya yang keenam. Di sini gliseraldehidat 3-fosfat selanjutnya akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, dalam proses ini akan terbentuk NADH. Langkah yang ketujuh yaitu setelah langkah yang keenam itu akan dilanjutkan dari 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Nah, energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Yang berikut selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Nah, yang berikut langkah yang kesembilannya itu 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya akan diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Nah, dalam tahap yang ini akan menghasilkan ATP. Yang berikut yang terakhir, hasil akhir dari glikolisis adalah glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, di mana 2 ATP akan dilepas, sehingga hasil bersihnya adalah menghasilkan 2 ATP, 2 H2O, dan 2 NADH. Yang berikut kesimpulan dari saya, glikolisis adalah proses reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa menjadi produk akhir 2 molekul asam pirufat dan energi berupa ATP dan NADPH. Proses ini merupakan tahapan awal dari proses respirasi seluler. Demikian penjelasan singkat saya tentang reaksi glikolisis.